Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza junda wa hazama al-ahzab wahdah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. فقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ayyuhal mu'takifun wal mu'takifat, rahimakumullah. Sesungguhnya kesungguhan kita untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala tidak cukup hanya dengan angan-angan. Tidak cukup hanya dengan keinginan. Tidak cukup hanya dengan obsesi, cita-cita, harapan semata. Tetapi kesungguhan itu harus dibarengi dengan kesungguhan kita untuk mensifati diri kita dengan sifat-sifat ahli surga. Menyifati diri kita dengan perilaku-perilaku ahli surga. Dan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan ada beberapa amalan, perilaku dan sifat ahli surga. Oleh karena itu kajian kita pada malam hari ini adalah agar kita dan keluarga kita menjadi penghuni surga. Dalam perspektif surat Ali Imran ayat 133 sampai 135. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayat ini yang tadi saya baca adalah ayat yang sangat penting untuk kita ketahui bersama dan untuk menjadi inspirasi kita dalam menjalani kehidupan dunia ini. Sejauh mana untuk mengukur dan mengevaluasi sejauh mana kesungguhan kita ingin menjadi ahli surga dibarengi dengan kesungguhan untuk menyifati diri kita dengan perilaku-perilaku ahli surga. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u, bersegeralah kalian menuju pengampunan Rabb kalian, dan bersegeralah kalian menuju surga seluas langit dan bumi." Untuk siapa dipersiapkan surga seluas langit dan bumi itu? U'iddat lil muttaqin. Dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, salah satu kebaikan generasi zaman dahulu, generasi terbaik pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang-orang yang ketika mendengar kata surga maka mereka segera menuju surga itu. Mereka adalah orang-orang ketika mendengar kata surga, maka semuanya dikorbankan agar dapat merealisasikan apa yang diseru itu. Dalam perang Badar tahun 2 Hijriah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyemangati para sahabat untuk semangat berjuang, untuk semangat maju perang. Dengan sabdanya, "Sabiqu
ila jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Bersegeralah kalian menuju surga seluas langit dan bumi. Beliau menyemangati kaum muslimin dengan ungkapan itu. Seperti ayat ini. Maka pada saat itu ada seorang sahabat namanya Umar bin Al-Hammam. Umar ibn Al-Hammam. Seorang sahabat namanya Umar ibn Al-Hammam. Maka dia bertanya, ingin memastikan, ya Rasulullah, surga seluas langit dan bumi. Apa betul surga seluas langit dan bumi? Ya, surga seluas langit dan bumi. Kalau kamu segera maju ke medan perang, engkau akan mendapatkan surga seluas langit dan bumi. Maka ketika itu Umar bin Hammam sedang memakan kurma. Dia memegang 7 buah kurma. Sebagian telah dimakannya, sebagian ada di tangannya. Maka ketika itu ia segera lepehkan apa yang ada di mulutnya dengan mengatakan, "Bakhin, bakhin, innaha la hayatawiyah." Artinya apa bakhin, bakhin? Dia mengatakan, melepeh sambil mengatakan, "Bakhin, bakhin, sungguh terlalu panjang. Terlalu panjang hidup ini kalau saya harus menyelesaikan sebagian kurma yang masih tersisa." Maka dia kemudian lepehkan itu dan kemudian segera menuju medan jihad, wastushhid, dan akhirnya mendapatkan mati syahid. Rahimahullah. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Jadi mereka adalah generasi yang ketika mendengar surga, kesungguhannya ingin mengharapkan surga dibarengi dengan kesungguhannya untuk menyifati dirinya dengan sifat-sifat ahli surga. Dan di dalam ayat ini ada 4 sifat. Ada 4 sifat yang bisa memasukkan seseorang ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat apa 4 sifat itu. Yang pertama adalah alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra. Sifat yang pertama adalah manusia yang hidupnya suka berbagi, rajin infak dalam lapang maupun dalam sempit, dalam keadaan lapang maupun sempit. Dan ini materi sudah kita sampaikan pada saat fundraising. Kita sampaikan dengan tema berkahi harta dengan sedekah. Orang kalau dalam keadaan lapang bersedekah, berinfak sepertinya wajar. Tapi dalam keadaan membutuhkan, dalam keadaan sempit, dalam keadaan krisis moneter, keuangan, menderanya, menimpanya, kemudian tetap semangat berinfak, luar biasa. Dan ini ternyata menjadi salah satu sifat ahli surga. Yang kedua, wal kadhimina alladzina yunfiquna bis-sarra wad-dharra wal kadhimina 'anil nas wal kadhimina al-ghaidha wal kadhimina al-ghaidha. Yang kedua adalah mampu mengendalikan amarah. Bapak-bapak, ibu rahimakumullah, ini juga sesuatu yang sangat penting. Yaitu ketika seseorang mampu mengendalikan amarah. Ada kecenderungan seseorang itu mudah marah, tidak mampu mengendalikan emosinya. Ingat, ternyata ciri dan sifat ahli surga adalah orang yang mampu mengendalikan amarah. Makanya bapak-bapak, ibu rahimakumullah, para ulama membagi marah itu ada 2. Ada yang namanya al-ghadabul mahmud, marah yang terpuji. Ada al-ghadabul madmum, marah yang tercela. Dan yang dimaksud mampu mengendalikan amarah ini adalah marah yang tercela. Marah yang terpuji apa? Marah yang terpuji adalah ketika ajaran Islam diinjak-injak, ajaran Islam dihina. Kita tentu nggak boleh diam, tapi tetap harus proporsional. Ketika Nabi dihina, seperti dulu pernah digambarkan Nabi seperti binatang dan naudzubillah, maka kita nggak boleh diam. Ketika bendera dengan tulisan La ilaha illallah kemudian didiskreditkan,
kita juga harus marah. Ketika ada ajaran Islam dihina, kita marah. Maka marah pada saat itu adalah marah yang terpuji. Tetapi tetap harus mampu mengelola dengan baik agar tidak menjadi sesuatu yang menimbulkan kemungkaran-kemungkaran yang lainnya atau efek yang lebih besar lagi. Tetapi ketika kita melihat ada simbol-simbol Islam, ada simbol-simbol agama kita dihina, kita tidak boleh diam. Qul abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un. Allah berfirman dalam Al-Quran mengingatkan orang munafik yang menghina Allah, Rasul dan ayat Allah. Qul, apakah terhadap Allah, apakah terhadap Rasul Allah, terhadap ayat-ayat Allah kalian menghina? Maka sama sekali tidak dibenarkan. Dan kita nggak boleh diam. Maka ingat dulu di Indonesia mungkin waktu kita masih kecil, kita ingat sempat ramai ketika ada sebuah tabloid, ya, tabloid kemudian menyebut Nabi tidak memasukkan Nabi sebagai orang nomor 1 waktu itu, yang dilakukan Arswendo waktu itu, sampai di penjara dan seterusnya. Masyarakat Indonesia kemudian marah. Ini adalah sesuatu yang Islami, asal tidak anarkis. Nah, ini marah yang terpuji. Nah, marah yang tercela itu apa? Para ulama mengatakan marah yang tercela adalah marah yang masalah dunia, masalah yang sepele. Dan inilah yang masuk dalam wal kadhiminal ghaidh. Salah satu ciri ahli surga adalah ketika di dunia ia orang yang mampu mengendalikan amarah. Wal kadhiminal ghaidh. Orang-orang yang mampu mengendalikan amarah. Jadi kalau masalah dilihat sebenarnya bisa selesaikan dengan kepala dingin, kenapa harus marah? Jangan sampai terbalik. Kalau masalah bisa diselesaikan dengan marah-marah, kenapa tidak marah? Jadi kalau menyelesaikan masalah itu bisa dengan tidak marah, kenapa harus marah? Kalau kita mampu menyelesaikan masalah dengan kepala dingin, kenapa harus dengan kepala panas? Maka ini penting. Bahkan di dalam hadis yang lain, hadis sahih, Rasulullah SAW ketika ada seorang sahabat minta dinasihati, ya Rasulullah, ausini, tolong wasiati aku, beri nasihat aku. Nabi setiap memberi nasihat, Nabi itu tahu ini orang kelemahannya apa. Maka nasihat Nabi ketika ada orang minta nasihat, kadang-kadang satu dengan yang lain berbeda. Maka apa yang dinasihatkan oleh Rasulullah SAW? Beliau menasihati, la taghdab, la taghdab, la taghdab, sampai 3 kali. Jangan mudah marah, jangan mudah marah, jangan mudah marah. Disampaikan oleh Nabi 3 kali. Dan di dalam hadis yang lain, bahwa orang yang nanti mampu mengendalikan marah, nanti pada hari kiamat, di akhirat, dia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian disuruh memilih bidadari yang ia sukai. Tentu akan dipilih istrinya yang paling cantik nanti. Bapak-bapak, ibu rahimakumullah, inilah wal kadhiminal ghaidh. Nah, ini penting. Ya, kadang-kadang kita lihat ada orang yang gampang sekali marah. Dikit-dikit marah, dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Marah kok dikit-dikit. Jadi ada orang yang gampang sekali marah. Nah, ini penting untuk mengingat bahwa ternyata salah satu sifat ahli surga adalah mampu mengendalikan amarah. Dan kita ingat marah ada 2, ada marah yang terpuji, ada marah yang tercela. Nah, para ulama kemudian memberikan tips kepada kita untuk mampu mengendalikan marah. Pertama adalah kita diantaranya mengingat bahayanya kalau kita marah tanpa terkendali. Yang terjadi nanti penyesalan. Kemudian mengingat pahala orang yang mampu mengendalikan marah seperti tadi, hadis tadi juga. Kemudian diantaranya adalah ya, merubah posisi. Jadi orang kalau marah untuk bisa mengendalikan, merubah posisi. Kalau dia marah dalam keadaan berdiri, hendaknya duduk. Kalau dia duduk, marah hendaknya
berdiri. Jadi pindah tempat. Kalau dia duduk dalam keadaan marah, berdiri. Artinya merubah posisi, kata para ulama. Dan itu ada hadisnya. Ya. Jadi ketika lagi marah, merubah posisi atau pindah tempat. Kalau marah di sini, pindah ke sana. Pindah ke sana. Kalau marahnya di Lakemba, pindah ke Sydney sana. Ke Sydney. Jadi artinya merubah posisi. Dari duduk menjadi berdiri, atau dari berdiri pindah tempat, begitu. Ini salah satu tips juga untuk mampu mengendali. Makanya kenapa kemudian dalam Al-Quran juga kalau suami istri lagi marah dan seterusnya diatur. Ada yang namanya nusyud dan seterusnya. Itu juga dalam rangka meredam. Sebab kalau terus diladeni akan terjadi perang Bratayuda. Dan itu berbahaya. Apa itu? Kemudian di antara tips juga adalah berwudu. Kalau seorang lagi marah, cepat ambil air wudu. Itu bisa menurunkan. Karena marah itu ada saham setan. Dan setan itu diciptakan Allah dari api. Maka kata Nabi, ambil air wudu, itu bisa meredam. Dan seterusnya. Nah, itu beberapa tips. Bapak-bapak, Ibu rahimakumullah. Sifat yang berikutnya yang sangat mulia, yang ketiga, sifat ahli surga adalah wal 'afina 'anil nas. Wal 'afina 'anil nas. Biasanya ya, belum tentu orang yang mampu mengendalikan marah langsung memberikan maaf. Karena bisa jadi ada orang yang mampu mengendalikan marah, tapi di dalam hati dengki. Karena dengki, karena benci, karena ini dipendam dalam hati, suatu ketika bisa tersulut lagi. Maka sifat ahli surga adalah wal'afina 'anil nas. Inilah yang dikatakan oleh Sayyid Qutb rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini. Beliau mengatakan, kenapa kok ini adanya setelah mengendalikan marah? Kenapa wal'afina 'anil nas? Karena kesempurnaan seseorang mengendalikan marah harus dibarengi dengan kelapangan dada memaafkan saudaranya yang memicu dia marah. Maka wal'afina 'anil nas adalah sifat mulia. Dan ini adalah sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemaaf. Mohon maaf, dalam culture ketimuran kita itu kadang-kadang orang susah ngasih maaf. Bahkan yang mungkin beberapa kali kita dengar adalah sering orang kalau udah benci, udah dengki, udah ini sama orang, apa yang terdengar? Saya tidak akan maafkan sampai 7 turunan. Jadi kadang-kadang muncul untuk ungkapan itu. Saya tidak akan pernah akan maafkan sampai 7 turunan. Nauzubillah. Itu bukan Islam. Tidak ada ajaran Islam. Dan saya menyaksikan sendiri, memang ada orang tokoh agama, ngerti agama, sampai meninggal pun tidak datang dia. Kadang-kadang karena persaingan, karena ini, karena tersinggung dan seterusnya. Dan itu terus berlanjut. Nah, ini bahaya. Oleh karena itu, ketika seseorang mampu mengendalikan marah, maka sifat mulia berikutnya adalah memaafkan. Sebab ketika seseorang mampu mengendalikan marah, maka harus langsung memberikan maaf. Kalau tidak, nanti akan terpendam dalam dirinya. Dan kemudian muncullah dengki, benci. Dan akhirnya suatu saat akan muncul letupan seperti bisul. Bisa meletup. Dan kemudian muncul lagi kemarahan itu. Disinilah mengapa kemudian wal'afina 'anil nas. Misalnya ya ada orang ya entah mungkin nggak sengaja kemudian menempak kita atau menyerempet mobil kita. Kita merah, wah kurang ajar, keluar semuanya, kebun binatang keluar semuanya. Kadang-kadang begitu. Rame. Nah, itu belum sempurna kalau kemudian kita tidak langsung maafkan. Makanya harus selalu diingat. Saat itu kita harus ingat bahwa ternyata mampu mengendalikan amarah adalah sifat ahli surga. Dan kemudian langsung kita
Mudah-mudahan dia nggak sengaja. Saya maafkan. Langsung keluar itu. Wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah mencintai, menyukai orang-orang yang berbuat baik. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, mengendalikan marah dan kemudian ya memaafkan, ini adalah dua sifat yang berbeda. Dan orang yang paling mulia adalah yang memaafkan pertama. Orang kadang-kadang gengsi. Ada sebagian kita yang kadang-kadang gengsi, mau minta maaf gengsi. Gak level mereka, minta maaf sama dia. Gak level. Dia yang salah kok masa saya harus minta maaf. Jadi kadang-kadang muncul egonya, muncul ini. Padahal saling memaafkan adalah termasuk sifat mulia. Dan Rasulullah SAW adalah orang yang mudah untuk memaafkan. Ingat kisah ketika beliau hijrah ke Taif, sama sekali beliau tidak dendam. Bahkan ketika ada tawaran dari malaikat Jibril atas izin Allah, Nabi kalau mau bisa dibinasakan penduduk Taif, beliau sama sekali tidak dendam. Justru malah beliau doakan mereka, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lam. Dan tidak ada dendam. Beliau maafkan. Ya Allah, berikan hidayah kepada kaumku. Mereka menghinaku, melempari aku dengan batu, tidak merespon dakwaku, karena mereka itu tidak tahu. Fa innahum la ya'lam. Dan subhanallah, kalau kita baca sirah kemudian ternyata buah dari doanya ini terwujud, terlihat 10 tahun kemudian. Ketika Rasulullah wafat, terjadi pemurtadan di beberapa negeri, beberapa tempat. Ternyata di antara yang tidak murtad justru penduduk Taif. Yang tadinya musuh bebuyutan, 10 tahun kemudian menjadi pendukung dakwah. Bayangkan kalau waktu itu Nabi marah, udah biarin, hancurin aja. Habis diajak ibadah kepada Allah malah melempari, ngejer. Tapi subhanallah, begitulah akhlak Rasulullah SAW. Memaafkan dan bahkan menyertakan orang yang menyakitinya, yang membuatnya marah, disertakan dalam doanya supaya Allah memberikan hidayah kepadanya. Ada kisah menarik dari seorang ulama, namanya seorang khalifah Harun ar-Rasyid. Suatu ketika Harun ar-Rasyid minta kepada pembantunya untuk diambilkan minuman. Maka dia membawa dengan gelas. Ketika dia lewat, entah kenapa ternyata kemudian pecah gelasnya. Bayangkan, di depan raja, depan presiden, pembantunya ini membawa gelas kemudian pecah. Mungkin bagi sebagian penguasa, wah, marahnya minta ampun. Apalagi kalau ada tamu negara itu. Beliau hampir mau marah. Kemudian didalili oleh pembantunya ini dengan ayat ini. Wal kaziminal ghaidha. Ya Harun ar-Rasyid, ya Khalifah, ingat ayat Allah, wal kaziminal ghaidha. Iya, enggak jadi marah dia. Terus kemudian dilanjutkan oleh pembantunya ini, oleh budak ini, dalam budak, dulu kan budak masih. Oleh budaknya, wal 'afina 'anil nas. Makanya kalau orang kadang-kadang mengendalikan marah, diam. Tapi belum tentu memaafkan. Maka dilanjutkan oleh budaknya, wal 'afina 'anil nas. Ingat kata Allah, wal 'afina 'anil nas. Maafkan. Iya, saya maafkan kamu. Kemudian kata budaknya, wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah menyukai, mencintai orang yang berbuat baik. Ya udah, mulai hari ini kamu saya merdekakan. Ini budak dulu pintar. Dan kenikmatan seorang budak adalah ketika dimerdekakan. Karena pada zaman itu masih ada perbudakan. Karena budak itu kan haknya nggak sama dengan orang merdeka. Kalau nikah pun juga harus sama-sama budak. Makanya ada kajian dalam fikih, kalau seandainya suami istri sama-sama budak, kemudian istrinya dimerdekakan, maka ada hadisnya, perempuan yang budak tadi itu ketika dimerdekakan, suaminya masih budak, dia punya hak
falahal ikhtiyar untuk melanjutkan rumah tangga dengan suaminya yang masih muda, atau dia pisah, fasakh. Ini pernah terjadi pada zaman Nabi SAW. Ada seorang budak seperti itu. Maka ketika itu suaminya nangis karena dia mengajak pisah. Nah, suaminya akhirnya melobi Nabi. Ya Rasulullah, tolong bantu ini. Nah, dipanggillah istrinya yang minta fasakh itu. Kemudian dia bertanya ketika, ya Rasulullah, ini perintah atau pilihan? Wah, saya hanya untuk ingin memfasilitasi. Kalau dalam hukum agama kamu punya pilihan. Akhirnya betul dia memutuskan untuk pisah. Maka Nabi menyampaikan kepada sahabatnya, waktu itu ada Abdullah bin Abbas dengan ungkapannya begini. Kamu tahu nggak betapa bencinya istrinya terhadap suaminya yang masih muda, dan betapa cintanya suaminya terhadap istrinya. Jadi yang istrinya pengen pisah, yang suaminya masih pengen berlanjut. Nah, ini diantara ada hadis disebutkan kaitan dengan tali itu. Makanya ketika dimerdekakan itu sebuah kenikmatan. Nah, sekarang sudah tidak ada. Tapi dalam suatu peperangan itu bisa kembali berlaku hukum budak itu. Wallahu yuhibbul muhsinin. Nah, inilah 3 sifat ahli surga. Yang terakhir, Bapak-bapak Ibu rahimakumullah, adalah sifat ahli surga, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Yang keempat adalah orang-orang yang pernah berbuat fahisyah, berbuat keji, atau pernah menzalimi dirinya, berbuat maksiat, dzakarullah. Ia ingat kepada Allah, kembali kepada Allah, wastaghfaru lidzunubihim, dan kemudian segera minta ampun kepada Allah. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan siapa, tidak ada yang memberikan ampunan maghfirah kecuali Allah. Wala yusirru, dan ia tidak terus-menerus tenggelam dalam kemungkaran dan perbuatan kejinya itu. Nah, orang yang semacam ini akan mendapatkan balasan surga. Bapak-bapak Ibu rahimakumullah, sifat ini penting untuk kita hadirkan, bahwa ternyata sifat ahli surga, orang bertakwa yang akan mewarisi surga seluas langit dan bumi, ternyata bukanlah orang yang hidup tanpa dosa. Ternyata bukanlah orang yang suci, tidak pernah dosa. Tapi ternyata diantaranya adalah orang yang mungkin hidupnya pernah berdosa. Dan tidak ada manusia yang tidak pernah berdosa. Kullu bani Adam khata'. Setiap manusia pasti bersalah. Bahkan mungkin sering bersalah. Tetapi wa khairul khata'in at-tawwabun, yang terbaik di antara orang yang salah adalah orang yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ini penting karena bahkan disebutkan di sini tidak hanya zalim tapi fahisyah. Fahisyah itu apa? Di antara termasuk zina dan seterusnya. Dalam Al-Qur'an dosa itu ada 3. Ada al-fawahish atau fahisyah, atau al-kabair, dosa besar. Yang ketiga al-lamam, dosa kecil. Al-fawahish atau fahisyah itu adalah dosa yang pelakunya sudah ditentukan oleh Allah hukumannya. Hududnya sudah ditentukan oleh Allah. Seperti orang yang mencuri, dipotong tangannya. Al-Quran menyampaikan kepada kita. Orang yang zina, ada yang zina muhsan, ya, zinanya itu apakah muhsan atau ghair muhsan, itu ada hukumannya. Dan seterusnya. Itu fahisyah. Yang kedua kabair, dosa besar. Dosa besar adalah dosa yang diancam pelakunya dengan neraka, atau diancam dengan murka Allah, atau diancam dengan laknat, atau diancam dengan siksa. Nah, itu adalah dosa besar. Dan yang ketiga al-lamam. Jadi sampai dibahasakan oleh Allah, walladzina idza fa'alu fahishan. Di antara orang-orang yang nanti akan masuk surga adalah orang yang mungkin di dunianya pernah berbuat fahisyah,
atau menzalimi dirinya, tetapi ia kemudian kembali kepada Allah, ingat Allah, dan kemudian istighfar, bertobat kepada Allah, dan kemudian memperbaiki kehidupannya dan tidak tenggelam dalam dosa dan kemaksiatannya. Makanya Rasulullah SAW bersabda, tidak termasuk terus-menerus israr dalam dosa ketika seorang berdosa disertai dengan istighfar. Artinya langsung tobat dan istighfar. Bapak-bapak, ibu rahimakumullah, inilah 4 sifat yang perlu untuk kita ingat dan kita amalkan dalam kehidupan kita, supaya kita menjadi orang-orang yang ahli surga, keluarga kita menjadi keluarga ahli surga, dan akhirnya kita semuanya nanti berbahagia, bukan hanya di dunia saja, tetapi juga berbahagia bersama dengan keluarga kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kita berikan kesempatan kepada Bapak Ibu, kalau ada yang mau ditanyakan, kami persilakan. Ya, silakan. Enggak. Assalamualaikum. Tentang marah ini, Pak Ustaz. Apa? Tentang marah. Oh iya. Kan kalau seorang bapak yang muslim mungkin nggak mutakhir atau lagi mutakhirnya nggak mungkin berkata menimbulkan kemarahan untuk seorang bukan mungkin seorang bapak yang muslim aja kan banyak katanya, apalagi yang non muslim ya. Dan dalam berinteraksi kadang-kadang kan banyak yang merugikan orang gitu, merugikan sesama gitu katanya. Dan orangnya nggak tahu juga ya, istilahnya you can use them, if not right, what for gitu katanya. Dan tapi dalam use itu kan apa namanya menzalimi orang. Kalau kita maafin sekali ya maafin aja lah. Kalau ulang-ulang itu gimana gitu. Iya. Nah, itu kita harus bagaimana gitu. Dan kita harus beritasi terus gitu. Kalau terjadi itu malah menzalimi diri kita. Dan yang kedua saya menanya tentang fatwa Ustaz. Karena kalau ulama memfatwakan sesuatu hal haram itu Ustaz ya, kan belum tentu pas sesuai dengan situasi dan kondisi seseorang gitu, Pak. Dan bagaimana tindakan seseorang itu untuk menolak sesuatu itu, Pak. Apa aja yang dia harus lakukan? Ya, terima kasih. Pertanyaan pertama tadi, ya memang kadang-kadang kita mengalami, di antara kita ada yang mengalami sering dibuat kesal oleh seseorang berulang kali. Bukan hanya sekali, mungkin sekali bisa maafkan, tapi berulang kali. Nah, itu bagaimana? Kadang-kadang memicu marah terus, memicu marah. Mungkin sekali kita bisa sabar, sekali. Ya ini, ya sesungguhnya kalau kita bicara tentang masalah mengendalikan amarah, ini kan sesuatu yang sangat mulia. Dan kita telah sampaikan waktu itu di KMC bahwa yang namanya sabar itu juga tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya. Hanya memang karena kita manusia, kadang-kadang ya manusia suka marah juga. Tetapi sekali lagi kita ingat tentang masalah ini. Nah, maka yang paling tepat adalah tentu tetap kita mengendalikan amarah, tetapi kemudian kita menasihati, mengingatkan. Kalau dia seorang mukmin, orang yang beriman kepada Allah, misalnya interaksi kita dengan orang itu, maka kita ingatkan hadis la yaldaghul mu'min fi juhrin marratain. Tidak patut seorang mukmin itu jatuh ke dalam lubang yang sama 2 kali. Udah tahu lubang, jatuh lagi. Maka selalu diingatkan, dinasihati. Siapa tahu kemudian dia bisa berubah.
Karena memang itu hanya solusinya. Karena apa? Karena kalau kita kemudian marah, nah akhirnya nggak dapat pahala tadi itu. Maka caranya diingatkan. Atau kalau seandainya kitanya tidak tahan, akan lebih baik kalau kita minta kepada saudara kita yang lain, orang yang mungkin kawannya atau teman kita yang juga kenal dengan yang bersangkutan, diomongin, bisa disampaikan bahwa apa yang sudah dilakukan ini memicu kemarahan si A, si B. Jadi harus berusaha semaksimal mungkin dengan berbagai macam cara. Karena bagaimanapun juga yang namanya marah ya dalam urusan-urusan seperti itu memang pada akhirnya tidak akan membawa kepada kebaikan. Tetapi kita berusaha untuk mengingatkan supaya orang yang memicu kita marah itu tidak berulang-ulang melakukannya. Ya mungkin sekali waktu mungkin bisa dikasih pelajaran, tetapi tidak dengan cara marah yang sama. Mungkin dengan cara-cara yang barangkali kita lebih tahu apa yang tepat dan pantas buat dia. Nah ini seperti itu. Kalau itu ada hubungannya dengan bisnis atau hubungan dengan ini, ya tentu ya mungkin ya kalau kita supplier misalnya atau ini, ya kita coba kita kurangi supply ininya dan seterusnya. Atau hal-hal yang barangkali kita jauh lebih tahu tentang apa yang tepat bagi dia. Semacam pressure, ya, semacam hukuman. Tetapi tetap dengan kita berusaha untuk mengendalikan tidak marah itu. Karena bagaimana juga ini adalah sifat yang Allah jelaskan, bagian dari sifat orang bertakwa yang akan mewarisi surga. Jadi justru disitulah keutamaannya ketika kita mampu mengendalikan amarah. Kalau kita sudah lepas dan kemudian marah, pertama nggak marah, kedua nggak marah, ketiga kok marah, nah berarti kita tidak mendapatkan keutamaan pahala itu. Nah, yang kedua terkait dengan fatwa. Fatwa itu begini, Bapak Ibu rahimakumullah. Kalau fatwa itu dikeluarkan oleh seorang ulama yang mumpuni dan menjadi rujukan umat, marja, referensi umat, ya, dengan integritasnya dan kapasitasnya, dan seluruh ulama juga mengakui, maka fatwa itu bisa jadi mulzimah, wajib dia. Bisa menjadi wajib. Ya. Makanya seorang mufti juga tidak sembarangan mengeluarkan fatwa. Karena apa yang disampaikan itu bisa mulzimah. Karena dalam mengeluarkan fatwa tentu ada pertimbangan. Fatwa itu kan gini. Fatwa itu disampaikan, dikeluarkan ketika tidak ada dalil sharih dalam Al-Quran, tidak ada dalil sharih dalam hadis. Kalau sudah ada dalil yang jelas dalam Al-Quran, sudah ada dalil yang jelas dalam hadis, nggak perlu fatwa. Langsung kita amalkan apa yang ada dalam Quran dan hadis. Tapi untuk masalah-masalah tertentu yang tidak disebut secara jelas dan langsung dalam Al-Quran maupun hadis, maka kita membutuhkan penjelasan. Dan para ulama, mufti itu beristihad berdasarkan pesan yang ia tangkap dari ayat maupun dari hadis. Kalau ada pendapat sahabat diambil, kalau ada pendapat tabi'in diambil. Ya, dari situlah kemudian disampaikan, kemudian mempertimbangkan kaidah fikih dan seterusnya, kemudian dikeluarkan fatwa. Jadi prosesnya juga panjang sebenarnya. Tidak ujuk-ujuk, tidak langsung, tidak. Tetapi ya. Jadi kalau sudah ada penjelasan Quran dan Sunnah, ya nggak perlu fatwa lagi. Makanya fatwa itu rata-rata biasanya begitu. Seperti contohnya begini. Contohnya fatwa ulama terkait dengan ya praktek-praktek bank syariah. Itu kan ada beberapa produk yang diajukan oleh BUS, Bank Umum Syariah, yang tidak secara jelas disinggung dalam dalil hadis. Maka dimintakan fatwa ke Dewan Syariah Nasional (MUI). Nah, digodok di situ. Dia ambil rujukan referensi di ini. Oh, ternyata ada referensinya ini, maka dikeluarkan fatwa, dan setelah keluar fatwa dari Dewan Syariah Nasional, maka ini menjadi produk yang kemudian dikeluarkan oleh bank, bagian dari produk dari bank itu. Makanya Bank Umum Syariah atau BUS itu, atau BRS atau UUS,
unit usaha syariah dan seterusnya, itu mereka tidak mengeluarkan produk kecuali sudah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Dan itu mengikat fatwa itu. Dan itu diatur dalam undang-undang perbankan syariah. Nah, kalau di Indonesia begitu. Jadi ada unsur mengikatnya. Memang ada yang sifatnya bukan fatwa, minta pendapat terkait dengan orang per orang. Nah, yang seperti itu kadang-kadang bisa jadi bagi si A wajib, bagi ini belum tentu. Nah, itu ada yang sifatnya seperti itu. Seperti pada zaman Rasulullah SAW, Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, amalan apa yang paling utama? Kadang-kadang Nabi menjawab sholat tepat pada waktunya. Kadang-kadang Nabi menjawab jihad. Kadang-kadang Nabi menjawab birrul walidain. Ada beberapa hadis yang berbeda-beda jawaban Nabi. Ini Nabi sampaikan jawaban itu melihat keadaan penanya. Karena Nabi sangat paham dengan kondisi rakyatnya, masyarakatnya. Maka untuk yang bersangkutan si A, boleh jadi yang terbaik adalah birrul walidain. Karena disinyalir yang bersangkutan mungkin ada yang kurang dalam birrul walidain. Untuk yang bersangkutan, sholat tepat pada waktunya. Tetapi secara umum semua ini adalah amalan-amalan baik. Maka perbedaan jawaban Rasulullah SAW terhadap beberapa pertanyaan yang sama kadang-kadang satu sama lain berbeda jawabannya. Di antaranya untuk memperhatikan keadaan perawi, keadaan yang bertanya. Maka ada yang seperti itu. Nah, untuk fatwa yang dikeluarkan melalui sebuah proses yang benar itu mulzimah. Mulzimah maksudnya wajib diamalkan oleh semua umat Islam yang mengaku. Maka idealnya mengingat marah mengenai simbol agama, kata Pak Ustadz, boleh kita tuh menyatakan marah tapi dengan profesional. Menyikapi dengan hal seperti dengan Quraisy yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak dijamin untuk masuk surga. Bagaimana yang profesional yang menurut Ustadz yang terbaik untuk apa kita mesti dengar juga atau ada profesional cara lain yang terbaik untuk menanggapi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentu ketika kita mendengar pertama kali, tentu kita berhak untuk marah. Tetapi pada saat yang sama kita perlu klarifikasi. Ya, artinya kita juga perlu juga untuk tidak langsung mempercayai begitu saja, kecuali kita klarifikasi terhadap apa yang disampaikan sebenarnya. Dan yang saya baca atau saya dengar juga katanya sudah ada klarifikasi dari yang bersangkutan bahwa katanya apa yang beredar itu terpotong. Menurut beliau katanya sebenarnya tidak seperti itu. Ya, itu adalah pembicaraan yang panjang tapi kemudian terpotong. Memang keluar ungkapan seperti itu. Tetapi ya alhamdulillah kalau kemudian beliau mengklarifikasi dan bahwa apa yang beliau sampaikan itu tidak benar. Itu kalau seandainya memang betul ada klarifikasi seperti itu bagus. Nah, berarti kan masalahnya sebenarnya sudah clear. Ya, masalah sudah clear. Meskipun ada yang menanggapi klarifikasinya itu memang sepertinya tidak terlalu karena aslinya ketika diputar kembali rekamannya memang tampak sekali dia menekankan sampai 3 kali itu apa itu. Ya, tapi ala kulli hal kalau kita ya apalagi ini ya terkait dengan sosok ya ulama yang bagaimanapun juga terlepas ya ada catatan dan seterusnya bagaimana juga ya tetap kita ya hargai dan mudah-mudahan itu keselio lidah. Mudah-mudahan berikutnya tidak terjadi lagi karena dia sudah mengklarifikasi. Nah, menurut saya ke depan ketika kita mendengar dari siapapun atau sosok ulama atau tokoh, tetap bagusnya kalau begitu kita mendengar betul kita marah. Kalau betul itu menyangkut substansi yang terkait dengan simbol-simbol agama, kita wajib marah. Apalagi ini terkait dengan sesuatu
urusan agama yang maklum fitri darurah. Sesuatu yang wajib diketahui dalam agama. Hal yang badihi, aksiomatis. Tetapi pada saat yang sama tentu kita tetap tabayun. Nah, ini yang dulu materi sudah kita sampaikan, menyikapi informasi. Bagaimana kita harus mentabayuni, klarifikasi. Nah, itu jauh lebih baik. Artinya marah, begitu mendengar betul marah, tapi kita jangan kemudian terbawa dengan kemarahan kita, tetapi harus segera klarifikasi supaya masalahnya menjadi jelas. Dan klarifikasi yang terbaik ya memang harus dirujuk kepada referensinya. Kalau ketemu orangnya bagus langsung nanya orangnya, atau dilihat lagi rekamannya, atau didengar lagi rekamannya, dan seterusnya. Nah, itu baru akan menjadi clear. Maka kalau yang saya dengar katanya dia sudah mengklarifikasi, ya, kalau itu sudah mengklarifikasi berarti kan dia mengakui tidak benar apa yang dikatakan itu dijuplik secara terpotong, tetapi kesimpulannya bukan seperti itu. Nah, kalau itu seperti itu, ya, alhamdulillah. Ya, memang ketika menyinggung tentang Rasulullah SAW, itu kan bagian dari simbol agama, itu juga sangat sensitif. Sangat sensitif, dan tentu ini penting juga pembelajaran buat ulama, ustaz dan yang lain. Ya, Allah a'lam. Ada beberapa pendapat-pendapatnya yang cenderung, tapi saya tidak berani mengatakan langsung. Tapi ada beberapa tafsirnya itu yang cenderung mengikuti beberapa pendapat. Tapi apakah yang bersangkutan itu ya tetap perlu klarifikasi, perlu kita cek lagi. Tapi ada beberapa pendapat dalam tafsirannya, dan memang ada beberapa tafsirnya terkait dengan jilbab dan seterusnya, itu kan memang kontroversial. Ya kalau kita membaca seperti itu, ya ketika membaca hal-hal yang seperti itu, maka digarisbawahi, kita klarifikasi, coba cek. Kalau seandainya tadi ya jangan diambil yang seperti itu, kita ambil yang bagusnya aja. Iya, tafsirnya banyak bagus. Ya makanya ya diambil. Dan sebenarnya ya kalau dilihat kan tadabbur, dia lebih kepada tadabbur, ya, pengalaman ininya. Ada beberapa ya penafsiran tadabbur terhadap beberapa ayat yang memang perlu diperbaiki, perlu itu ada. Tafsirnya yang ke Syiah bisa diberitahu kita nggak? Oleh internet apa kayak gitu? Ya saya nggak tahu apakah ada orang yang sudah mengumpulkan seperti itu. Wallah saya belum tahu itu. Tapi memang perlu dilihat beberapa hal. Catatan, ya dia kan masalah jilbab juga seterusnya, dia mengatakan tidak wajib, dan ada beberapa yang kontroversial. Makanya secara umum ya gini, ya yang namanya tafsir referensi kan banyak. Ya kita juga tidak harus merujuk kepada referensi. Untuk orang-orang yang ada kontroversi dan seterusnya, saya kira perlu kita berhati-hati. Kalau seseorang itu sudah kontroversial, maka kita ketika membaca bukunya, siapapun dia, itu tentu kita harus lebih cerdas lagi. Tidak asal dibaca, tetapi dicerna lebih mendalam. Wallahu a'lam. Dia bukan. Ya makanya saya tidak bisa berani gitu, karena saya belum tahu langsung ininya gitu. Ada isu-isu seperti itu, tapi saya belum tahu langsung. Ya, ada lagi dulu. Baik, ada. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini bermanfaat buat saya dan kita semuanya. Dan tidak terasa malam ini sudah malam 22, dan berarti terus setiap malam ya kita bertambah ya Ramadan, berarti semakin dekat kita dengan perpisahan dengan Ramadan. Maka mudah-mudahan ya, di hari-hari akhir ini semangat kita tetap membara, dan kita terus ya, bersemangat untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah terus memberikan kita semuanya sehat walafiat, sehingga kita bisa menyempurnakan ibadah Ramadan dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma
wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Qul qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa fawqa kulli dzikrin alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.